Hai, assalamualaikum. Video kali ini aku mau bersih-bersih rumah. Kemarin itu ada yang DM untuk dibuatkan speed cleaning. Nah, aku pikir oh iya ya, itu udah lama banget nggak aku buat speed cleaning untuk bebersih satu rumah. Jadi aku pengen buat hari ini bebersihnya. Dan ini sebagai motivasi aja sih buat teman-teman. Semoga dengan menonton video ini kalian bisa termotivasi untuk bersih-bersih. Dan karena kebetulan rumahku juga lagi kotor banget, lagi berantakan, aku mutusin untuk buat video ini. Tapi ini nggak aku skip ya, jadi sebagian aja kayak cuci piring ini aku cuman skip sebagian biar nggak terlalu panjang. Selain itu aku ambil semua, nggak ada yang aku skip. Jadi ini benar-benar aku edit seadanya aja. Pertama-tama sebelum aku bersih-bersih rumah, biasanya aku harus cuci piring dulu. Nah, ini numpuk piring aku karena air PDAM tadi mati. Jadi aku baru bisa cuci piring setelah masak ini. Jadi kalau Sabtu Minggu itu air ngalirnya pelan banget karena mungkin banyak yang pakai ya. Jadi ya harus ekstra sabar di hari Sabtu Minggu. Nah, sekarang aku lanjut dulu ya buat cuci piring. Nah, ini aku pakai sarung tangan. Mungkin teman-teman udah ada yang lihat waktu itu IG story aku beli sarung tangan. Ini karena tangan aku lagi sensitif banget, lagi gatal-gatal gitu kalau kena air sabun, makanya aku mutusin buat pakai sarung tangan. Dan sarung tangan ini membantu banget biar tanganku ini lebih kering saat cuci piring. Ini Malaika masih tidur ya, jadi aku masih aman buat cuci piring, tapi bakalan aku tengok sebentar nanti karena kayaknya dia udah bangun deh. Nah, setelah cuci piring, ini aku mau bersihin dulu sinknya. Nah, ini aku pakai sikat kayak gini ya. Jadi aku biasanya bersihkan saringannya juga, bersihkan lubang pembuangannya itu biar selalu bersih dan nggak numpuk kotoran, nggak numpuk minyak, karena paling sering numpuk minyak di situ kalau kita habis cuci piring. Jadi aku selalu bersihin ini. Ini nggak tiap saat ya aku bersihin, maksudnya nggak tiap hari kalau habis cuci piring ini aku nggak bersihin ya, 2 hari sekali lah aku bersihin lubang-lubangnya ini. Tapi kalau untuk bagian baknya itu aku setiap cuci piring, setiap habis cuci piring aku pasti sikat baknya itu. Soalnya pasti kan baknya itu bakalan nempel minyak, jadi aku harus bersihin. Nah, untuk baknya itu aku pakai sikat berbeda ya sama yang lubangnya itu biar tetap terjaga kebersihannya. Jadi nggak nyampur gitu kotoran-kotoran dalam sikatnya. Dan aku juga misahin spons, misahin tempatnya ya kayak gitu, kalian bisa lihat sendiri biar nggak nyampur aja sih. Ini PR banget sih punya 2 lubang sink kayak gini, tapi ya mau gimana lagi, harus selalu dibersihin karena kalau nggak dibersihin nanti kotorannya numpuk jadi males buat bersihinnya. Apalagi nih buat cuci piring ya, jadi aku harus selalu rutin buat bersihin sink ini. Nah, sekarang aku lanjut mau bersihin meja makan. Ini aku habis masak, aku biasanya masak pagi-pagi biar nanti kalau misalkan Malaika mau makan sudah ready makanannya. Jadi nggak perlu lagi dia nunggu, karena dia tuh kalau udah lapar dia selalu teriak-teriak minta makan. Ini meja makannya nggak aku bersihin tadi malam setelah makan, jadi aku mau bersihin sekarang. Nah, biasanya aku bersihin juga buat kursinya karena banyak banget biasa tumpah makanan-makanan Malaika gitu. Jadi aku bersihin juga. Kemudian aku keringkan pakai tisu kering biar cepat kering aja sih. Aku juga rutin selalu bersihin tutup saji karena di tutup saji itu cepat banget kotor, ketumpahan makanan-makanan gitu.
kalau kalian punya tutup saji kayak gini, ini pada umumnya sih, modelnya pada umumnya kayak gini, itu ada celah gitu loh yang gampang masuk makanan, jadi benar-benar harus selalu dibersihkan. Selanjutnya aku susun kembali semua tempat tisu, bunga-bunga, sama tempat sendok di meja. Dan di meja ini juga cepet banget kotornya karena ketumpahan nasi, ketumpahan susu Malaika kalau lagi buatin susu, jadi harus dibersihkan. Nah sekarang aku lanjut mau bersihin tabletop. Ini aku mau keluarin dulu semua isi di atas tabletop biar aku bisa gampang bersih-bersihinnya. Ini juga nggak tiap hari ya aku keluarin gitu, biasanya aku cuman lap-lap doang, tapi ini karena udah kotor menurut aku, jadi aku harus keluarin semua dulu baru aku lap semuanya. Video ini nggak ada yang aku cut ya, jadi semuanya aku ambil, tinggal aku cepetin speednya biar teman-teman bisa lihat step by step aku bersihin rumah kayak gimana. Ternyata ambil videonya ini lebih susah dibanding silent vlog, cuman kalau untuk ngeditnya gampang banget, tinggal masukin aja ke insert lalu cepetin speednya. Oke, selanjutnya aku mau bersihin kompor. Ini juga rutin aku bersihin tiap habis masak. Teman-teman juga gitu nggak sih, harus bersihin kompor tiap kali masak. Ini juga aku bersihin bagian bawahnya, jadi nggak ada bekas-bekas makanan yang numpuk. Kalian ada rekomendasi ini nggak sih, cairan pembersih kompor atau tabletop? Aku pengen coba sih yang lain. Ini aku lagi pengen wangi-wangian lain gitu, jadi aku mau coba. Kalau misalkan kalian ada saran atau rekomendasi, kalian bisa komen di bawah. Ini Mr. Muscle bagus ya, cuman aku pengen ganti wanginya aja, pengen yang floral gitu, jadi pengen ganti suasana wangi yang baru. Jadi kalau ada saran kalian bisa komen. Nah sekarang aku lanjut buat susun-susun semua barang-barang yang ada di tabletop, kayak nampan, tempat bawang, bunga-bunga dekorasi. Aku taruh dulu, aku susun dulu. Itu tempat bawangnya aku taruh di tabletop karena rak bawah lower back aku pakai buat tempat tempat air mineral. Jadi aku taruh di keranjang gitu, jadi ya itu lagi kepake, jadi aku simpan di situ aja. Nah ini Malaika udah bangun. Sekarang dia bantuin aku untuk bersih-bersihin keramik ini yang biasanya aku taruh di atas tabletop juga. Anaknya juga nggak mau diem kalau misalkan aku lagi bersih-bersih dan dia belum mandi. Nanti setelah ini aku mau mandiin dia dulu, baru kasih makan dia. Ini setelah aku bersihin dapur, aku mau bersih-bersihin dulu kamar belakang ini. Nah ini kamar belakang ini dipakai main juga sama Malaika. Jadi semua mainannya dari teras sampai ke sini itu semua ada mainannya. Jadi beginilah keadaan rumahku ya. Aku nggak apa-apa sih kotor, yang penting aku rutin bersihinnya. Nah di sini juga tuh mainan Malaika banyak banget, haha. Tapi aku seneng sih kalau dia main kayak gini. Jadi apalagi kalau ada teman-temannya datang ke rumah, aku seneng kalau mereka datang, soalnya ada temennya Malaika, jadi aku bisa kerjain sesuatu yang lain, dia nggak sendirian gitu. Dan jangan salfok, di leher Malaika ada masker, dia emang suka banget pakai masker. Nah buat teman-teman yang nanti tanya-tanyain perintilan-perintilan rumah, nanti bakalan aku tulis semuanya di description box. Istirahat sebentar sambil makan mangga. Hei. Nah sekarang aku lanjut bebersih tempat tidur ini. Ini Malaika udah aku mandiin ya, udah makan juga. Jadi aku mau lanjut untuk bersihin kamar ini.
Nah, aku masih setia pakai sapu lidi. Aku malas banget sih untuk ngevakum. Jarang banget aku ngevakum, males. Jadi aku tiap hari ya pakai sapu lidi ini aja. Tapi kalau misalkan udah lama aku rasa nggak ngevakum, baru aku vakum. Tapi ini cukup sih untuk sapu lidi. Ini juga aku mau bersihin rak makeup ini. Ini rak makeup aku dapat di Informa ya. Teman-teman banyak yang nanya aku beli di mana. Ini ada di Informa. Cuman nanti bakalan aku cari juga linknya. Siapa tahu teman-teman kepengen beli online. Nanti aku cariin linknya buat di mana beli rak makeup ini. Selanjutnya aku mau bersihin lemari TV. Bener-bener ya, kamar ini tuh nggak pernah rapi sama sekali. Gimana pun itu pasti tuh berantakan banget. Karena ya Malaika main di sini, dia tuh bawa mainannya semua di sini. Kadang di teras juga, tapi kebanyakan di sini di kamar ini. Ini aja baru aku beresin, nanti bakalan berantakan lagi. Nggak tahu ya kenapa. Kalian gitu juga nggak sih teman-teman? Atau aku aja? Dan ini sekarang aku udah kucil banget, tapi nggak apa-apa ya. Kalian nikmati aja, ini benar-benar nggak ada yang aku skip. Jadi kalian bisa lihat prosesnya itu kayak gimana aku ngebersih-bersih rumah. Di lantai juga itu berserakan barang-barang. Jadi ya kalau misalkan ada barang keletak gitu, aku nggak langsung bersihin ya, karena capek banget kalau misalkan harus bersih tiap saat. Jadi ya aku biasanya kumpul-kumpulin gitu, baru deh aku gercep buat bersih-bersihinnya. Jadi jangan dikira rumahku itu selalu bersih ya, aku juga banyak malasnya kok. Cuman ya gitu, aku konsisten aja selalu bersihin dan nggak numpuk barang di mana-mana. Kapan hari aku baca artikel yang mengatakan kalau rumah berantakan itu berarti ibunya baik. Lah di mana sih nyambungnya kata-kata itu? Padahal semua ibu baik tanpa ada embel-embel, mau rumah berantakan atau enggak ya semuanya ibu baik. Dan aku juga nggak pernah permasalahkan rumah berantakan. Misalkan aku ke rumah orang atau gimana terus rumahnya berantakan, aku nggak pernah ambil pusing ya. Terserah dari mereka mau bersihin atau enggak. Kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau memang kita suka bersih ya kita harus rajin buat bersih-bersih. Tapi nggak tiap hari juga ya sih aku bersih-bersih rumah ya. Kalau misalkan udah kotor banget ya aku bersihin. Ini sekarang aku lagi ganti cover bantal karena udah hampir 2 minggu kali ya itu aku nggak ganti. Jadi aku mau ganti. Dan itu Malaika udah mandi tuh. Dan dia lagi main sapu. Anaknya emang gak mau diem, jadi aku biarin aja sih. Dia mau berantakin kayak gimana ya udah. Asalkan jangan sentuh itu keramik-keramik aku. Karena biasanya kalau keramik aku pecah tuh aku selalu mikir ya Allah, kok pecah lagi ya. Jadi ya dia udah jarang banget sih megang-megang keramik atau megang-megang pokoknya vas-vas bunga yang berbentuk kaca itu dia udah jarang pecahin. Terakhir itu kapan ya dia pecahin itu? Sekarang dia tahu mana yang bisa dimainin, mana yang enggak. Nah kalau sapu itu aku biarin aja dia pegang kayak gitu. Di atas lemari ini juga nggak bisa rapi sama sekali, pasti ada charger, ada HP yang di charge. Ini biasa kerjaan Pak suami untuk kotorin di sini. Sekarang aku lanjut buat nyapu. Nah ini aku singkirin dulu nih tempat sampah biar aku bersihin, biar aku sapu itu di bagian situ karena di situ juga selalu kotor. Nah buat teman-teman yang nanyain di mana ventilasi dapur, nah ini aku punya pintu belakang, jadi cahaya bisa masuk. Di sini tuh bantuan aku kalau misalkan buat masak-masak itu cahaya dari luar itu ngebantu banget bikin terang gitu. Kalau itu tertutup jadi gelap juga. Jadi aku pakai bantuan lampu. Tapi kalau pintunya kebuka itu aku nggak pakai lampu di dinding ya. Aku cuma pakai lampu yang di atas di bawah kabinet itu. Dan ini aku lanjut juga sapu di kamar karena nanti setelah ini aku bakalan pel semuanya. Karena ini udah 2 hari aku nggak pel rumah.
Jadi aku harus pel sekarang karena udah lengket banget. Nah ini tuh kotoran sampah banyak banget dan debu-debu, padahal ini aku sapu tiap hari tapi tetap aja kayak gini. Karena pas suami kerja di rumah, jadi biasanya dia bolak-balik masuk keluar rumah. Biasanya kalau lagi perbaiki sepeda atau lagi ambil video untuk sepedanya, biasanya dia bolak-balik ambil perkakas-perkakasnya dia di dalam. Jadi ya gitu, banyak banget debu kadang-kadang masuk. Walaupun disapu tiap hari. Dan makanan-makanan bekas-bekas apa sih namanya itu, bekas-bekas makanan juga biasanya tumpah-tumpah gitu kalau Maleka lagi makan, dan bungkusannya juga dia buang begitu aja. Nah ini rumah kalau nggak disapu tiap hari tuh wah numpuk banget sih, asli numpuk banget. Bersihin rumah ini adalah olahraga aku tiap hari. Jadi aku benar-benar keluarin keringat gitu. Jadi aku tuh malas banget olahraga. Jadi aku andalin ini bersih-bersih karena aku bisa keluarin keringat gitu. Padahal sebenarnya nggak sama ya olahraga sama ini. Tapi ya udahlah ya. Yang jelas aku bisa keluarin keringat tiap hari itu udah oke banget sih menurut aku. Nah sekarang aku lanjut buat ngepel. Ini aku tutup pintunya biar Maleka nggak masuk karena takut nanti jatuh kalau misalkan masih basah lantainya. Dan di bagian luar aku belum bersihin, jadi aku cuman sapu sampai bagian di ruang tamu aja. Nanti bakalan aku lanjut. Jadi aku gitu ya kalau bersihin, jadi bagian dalam rumah dulu, ruang tamu sampai dapur. Nanti setelah lantainya kering baru aku lanjut untuk bersihin teras dan taman, biar Maleka bisa masuk gitu, karena kalau ini basah kan aku takut dia jatuh gitu loh. Jadi ya gitu sistem aku untuk bersih-bersih. Buat ngepel aku nggak nge-record semua karena panjang banget, jadi aku skip ya bagian ngepel ini. Aku cuman ambil bagian-bagian yang bisa aku ambil doang. Dan ternyata nge-record video dengan full semuanya itu ternyata lebih susah dibanding yang silent vlog. Karena kalau silent vlog itu kita ambil per bagian-bagian aja, tinggal disambung-sambung gitu nanti editannya. Cuman kalau ini kita harus ambil semua kita nge-record semua video yang kita lakuin hari ini. Jadi ya ribet juga sih. Cuman kalau untuk editnya lebih gampang yang kayak gini dibanding yang silent vlog. Ini aku bakalan buat silent vlog lagi ya. Cuman ini karena aku pengen aja gitu, karena aku kangen buat speed cleaning kayak gini. Jadi ya aku buat sekarang. Mungkin bakalan aku buat speed cleaning kayak gini per 2 minggu sekali mungkin ya. Semoga aku konsisten. Karena aku kadang nggak konsisten juga sih, tapi aku bakalan usahain biar karena aku tuh suka nonton speed cleaning kayak gini, jadi cepet-cepet gitu, jadi termotivasi gitu buat bersih-bersih dibanding yang silent vlog. Karena kalau kayak gini tuh kita bisa lihat semua proses-prosesnya orang buat bersih-bersih rumah. Jadi aku bakalan buatin ini mungkin per 2 minggu sekali. Nah sekarang aku baru bersih-bersihin teras. Ini aku sapu dulu bagian atas yang keramik itu, nanti aku lanjut sapu untuk bagian bagian rumput itu. Nah sekarang aku lanjut buat bersihin jendela. Aku lupa record ngepel lantai. Oke, selesai semuanya dan udah bersih. Sekarang lanjut mau ngedit video. Oke, segitu aja videonya. Semoga teman-teman suka dan semoga video ini bermanfaat. Dan bakalan kalian lihat lagi ini kayak gini. Haha, tapi aku seneng sih kalau Maleka itu ada temennya. Nah, kayak gini. Oke, segitu aja videonya. Bye.